Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 427. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Praja yang mengingat waktu Gali masih kecil, sampai Praja yang mau Gali jadi penerusnya. Praja jadi menyuruh anak buahnya untuk menjaga Sari dan Wira di rumah. Di lain sisi, Adara sama Al yang lagi menuju rumah sakit pakai sarung terbang malah lihat-lihatan nih Magic Fivers. Katanya Adara tetap cantik Magic Fivers. So sweet banget sih Magic Fivers. Sampai bikin Irsyad iri tuh Magic Fivers. Ngapain lo ngeliatin gue begitu? Gak apa-apa. Lo mau lagi terbang mau enggak tetap cantik dah. Coba aja hubungan gue sama Pipit gak seburuk sekarang. Irsyad lihat Pipit yang lagi dibonceng Asep juga. Saking Irsyad keselnya sampai oleng kan Magic Fivers. Ngapa lo? Ih, kenapa sih lo? Bener kenapa sih lo? Yang punya sarung aja bisa oleng. Fokus dong, Syad, kita harus nolongin Gali. Pipit mendonorkan darahnya untuk Gali. Setelah mendonorkan darah, Asep perhatian banget sama Pipit. Sampai ngasih makanan. Belum juga makan. Makanan Pipit malah tumpah gara-gara Mawar dan Iis. Asep lagi-lagi modus nih Magic Fivers. Asep lap-lap tangan Pipit kan. Pas banget ada Irsyad yang lihat kejadiannya Magic Fivers. Duh, Irsyad jadi cemburu kan. Si Asep malah usir Irsyad lagi. Miss Magic heran banget deh sama The Hebrings. Mereka malah usir Irsyad, Adara, dan Al. Padahal kan mereka udah bantu Gali. Gara-gara Irsyad yang pergi duluan dan disusul Al, Adara jadi mencari tahu soal Pipit yang jadi aneh. Adara menggunakan kekuatannya. Adara pura-pura menanyakan kondisi Pipit biar Adara bisa menyentuh Pipit. Akhirnya Adara tahu kan kalau Pipit mengorbankan perasaannya. Jadinya deh Adara langsung bilang ke Irsyad. Irsyad jadi malu Magic Fivers. Irsyad jadi mau berjuang demi hubungannya sama Pipit. Irsyad gak biarin Asep deket-deket sama Pipit. Jadinya deh dia langsung kembali sama Pipit. Semangat Syad, pasti kamu bisa. Al jadi bingung pas Irsyad yang udah pergi. Padahal udah dibawain kopi khusus buat Irsyad. Jadinya deh Adara yang minum. Tapi gara-gara panas, Al ngasih ide untuk meminum menggunakan piring. Tiba-tiba juga Al jadi kepikiran soal Al yang belum bilang tentang perasaannya ke Adara. Pas Al mau kasih tahu perasaannya, Adara malah numpahin piringnya. Yah, gagal lagi deh Al buat ngomongin perasaannya. Kenapa sih? Ada aja kejadian setiap Al mau ngomong soal perasaannya. Kasian kan jadinya nggak jadian-jadian deh mereka. Praja menghampiri Mbah Gono untuk menanyakan keberadaan anak kandungnya. Gak heran ya kalau Mbah Gono tuh bohong. Dia pura-pura gak tahu soal Gali yang bukan anak kandung Praja. Praja ngotot untuk meminta petunjuk. Tapi pas Mbah Gono mencari petunjuk, malah sama sekali gak ada petunjuk yang dia dapat. Praja suruh Mbah Gono untuk mencari tahu anak kandung Praja. Katanya Mbah Gono mau bersemedi untuk mencari anak kandung Praja. Padahal mah Mbah Gono tahu siapa anak kandung Praja sebenarnya. Mbah Gono malah suruh Praja fokus mendapatkan rambut Alina. Padahal barang-barang Alina udah disingkirkan sama Sari. Jadi mau gak mau mereka harus bongkar makam Alina. Bahkan yang harus bongkar makam Alina itu Praja sendiri. Dan Praja harus bongkar di jam kematian Alina. Gak cuman itu Magic Fivers, Praja juga harus menyiapkan makanan kesukaan Alina. Aduh, ada-ada aja deh. Praja jadi emosian kan, apalagi saat itu adalah jam kematian Alina. Di lain tempat, Alif dan teman-temannya mendatangkan Wira untuk mengajak main. Mereka malah diusir sama anak buah Praja. Karena Sari dan Wira nggak boleh kemana-mana. Alif dan teman-temannya kan jadi curiga ya. Kenapa tiba-tiba Sari dan Wira nggak boleh kemana-mana? Jadinya deh, Alif dan teman-temannya diam-diam menyelidiki mereka Magic Fivers. Mereka mendengar Wira yang nangis karena tahu Gali yang kecelakaan. Alif dan teman-temannya langsung bikin rencana buat bantuin Sari dan Wira. Alif dan teman-temannya membohongi anak buah Praja. Ternyata anak buah Praja tuh mudah ditipu Magic Fivers. Jadinya deh Alif dan teman-temannya yang jagain Wira dan Sari. Di lain sisi, Rasya dan Naura memikirkan nasib Gali. Apalagi sekarang Praja udah tahu kalau Gali bukan anak kandungnya. Gara-gara Praja yang gak punya rasa kasihan, mereka jadi gak yakin deh Gali akan diterima Praja. Tiba-tiba aja perut Naura bunyi tuh Magic Fivers. Naura lapar deh tuh. Tapi Naura gengsi nih Magic Fivers pas diajak makan sama Rasya. Lagi-lagi mereka kesetrum kan Magic Fivers. Gara-gara Rasya lagi-lagi megang kepala Naura. Aduh Rasya, tahu sih kamu gemes, tapi kan jadinya kesetrum mulu.
Mau lapar ya? Enggak, apaan sih? Bukan bunyi perut gua. Gua bingung tadi juga gua nyariin bunyinya. Wajar kalau Naura lapar. Dari tadi kan kita emang belum makan. Gimana kalau kita makan aja? Mau gak? Enggak, orang nggak lapar apaan sih? No. Di pasar itu ada bakso. Mending kita makan di sana, ya? Apa gua, rambut gua, ubun-ubun gua. Ya nggak sengaja. Lu ya, bisa stop nggak pegang gua? Ya udah makanya ayo makan. Makan ya. Bisik nih orang ya, ayo. Now. Sari dan Wira berhasil kabur nih Magic Fivers. Alif dan teman-temannya juga ikutan kabur karena takut ketahuan anak buah Praja. Rasya mendapatkan kabar dari Pak Deden kalau misalnya mereka bisa bersatu asalkan mereka rela untuk melepaskan kekuatannya. Aduh, ada-ada aja deh. Tiba-tiba aja mereka juga melihat Praja dan anak buahnya yang lagi beli cangkul. Jadinya kan mereka penasaran, apalagi ngelihat Praja yang beli tempe mendoan dan ditaruh di kotak hitam. Naura juga dengar Praja yang akan pergi ke makam Alina. Sekarang tinggal langsung ke makamnya Alina dan selesaikan semuanya. Ayo. Kita harus ikutin mampir aja ke makamnya Alina. Makamnya Alina? Ngapain? Itu dia, nggak tahu. Katanya semuanya udah kelar dan dia mau nyelesain semua ini. Aku juga bingung, maksudnya apa ya? Kayaknya dia mau ngelakuin sesuatu di makamnya Alina. Di rumah sakit, Asep baru aja mau anterin Pipit pulang, langsung dihadangkan sama Irsyad. Irsyad ngebelain untuk antar Pipit. Pipit malah nolak dan nerima Asep untuk anterin Pipit pulang. Ih, si Pipit. Irsyad padahal udah belain kamu tahu. Udah, Pit, kita pulang aja. Enggak. Sep, aku pulang bareng kamu ya. Denger nggak? Mana denger nggak tadi? Pipit yang mau pulang bareng Aing. Pit, kamu gak usah pura-pura deh. Aku nggak pura-pura kok, Syed. Aku emang mau kita putus. Dan itu bukan cuman dari mulut aja, tapi hati aku juga. Dalam sunyi tanpa suara, walau dekat sulit ku gapai, aku tak ingin berhenti. Miss Magic terharu banget nih sama Irsyad. Irsyad gak nyerah karena dia tetap ngejar Pipit. Sampai-sampai si Pipit dibawa ngebut kan. Aduh Asep, bahaya banget. Tuh kan bener aja, Asep malah nabrak. Untung Pipit bisa diselamatkan menggunakan tangan robot Irsyad. Irsyad mau antar Pipit menggunakan motor yang dia sewa. Tapi Pipit gak mau karena takut ketahuan Bahgono. Bener-bener ya Irsyad gak nyerah sampai ikutin Pipit ke rumah. Irsyad bilang kalau dia punya Allah untuk melindungi Irsyad. Dan gak mau kalau mereka putus. Tapi Pipit lagi-lagi bohong deh Magic Fivers. Bener-bener ya, Pipit menolak semua yang Irsyad lakuin. Sedangkan Anggi, Hadi, dan Gibran kasihan banget sama Gali yang ditinggal sendirian. Pas banget, Gali sadar Magic Fivers. Gali kaget pas tahu nggak ada Sari ataupun Praja yang nungguin Gali. Awalnya Anggi bohong kalau Sari lagi mengurus administrasi. Tapi Gali malah panik pas tahu dia ditransfusi darah. Gali langsung meronta, katanya mau mencari Praja dan Sari. Karena melawan, Gali jadinya pingsan lagi kan Magic Fivers. Gali jangan mana? Ulang kamu sakit. Tolong ini Gibran. Lu tunggu tunggu. Gali lepas. Gali. Nanti kamu tuh kenapa-napa? Kamu harus istirahat. Ayo aku tidur dulu. Diam Gal. Belum sehat. Lepas. Udah tuh Iban biarin aja. Lepasin aja dia. Ayo mau cari ayo si Mama Aing. Biarin aja. Kalau mau kayak gitu. Rasya dan Naura ngikutin Praja sampai ke makam Alina. Di sana udah ada Praja beserta anak buahnya dan Bahgono. Wah, Rasya dan Naura kaget kalau misalnya Praja udah nggak lumpuh. Mereka makin kaget lihat Praja yang menggali makam Alina. Astaga, Praja bener-bener deh.
Di lain sisi, Sari dan Wira lagi dibawa oleh anak buah Praja. Sari dan Wira berusaha kabur ke rumah sakit. Apalagi setelah Sari tahu kalau Gali yang masih shock di rumah sakit dan gak sadar lagi. Nah kan, anak buah Praja ketar-ketir tuh Magic Fivers karena Sari dan Wira berhasil kabur. Tapi Sari dikabari sama Naura kalau misalnya Praja mau menggali makam Alina. Sari akhirnya mau pergi ke makam Alina. Dan Wira akhirnya dititipin deh ke Al dan Adara. Untung aja Al dan Adara bisa nenangin Wira yang panik. Ternyata Sari benar-benar langsung menuju makam Alina dan dia berhasil menahan Praja yang lagi mau gali makam Alina. Tuh lihat, Bagono dan anak buahnya aja jadi langsung shock kan. Sari nggak cuma marah karena Praja yang macam-macam bongkar makam Alina. Sari juga marah karena Praja yang ketahuan pura-pura lumpuh. Namanya juga Praja kalau suka bohong. Dia bilang dia bisa bergerak karena saking marahnya sama Gali. Dan dia juga bilang kalau misalnya Bagono dimimpiin sama Alina. Duh hello Praja, mana mungkin Bagono dimimpiin sama Alina? Tapi tahu gak Magic Fivers? Naura, dengarkan isi pikiran Praja. Katanya, Praja bisa jalan karena Alina yang menjadi tumbal. Sari minta Praja untuk merapikan makam Alina lagi. Tuh kan, tega banget ya. Praja bikin Sari nangis sampai sesegukan gitu. Gali yang udah sadar masih nyariin Sari dan Praja yang belum juga datang. Anggi dan Hadi mencoba menahan Gali. Tapi Gali benar-benar nekat untuk kabur Magic Fivers. Padahal kan kondisinya juga belum kuat. Apalagi pas Gali tahu dari Wira kalau Praja dan Sari ada di makam Alina. Astaga, bener-bener ya si Gali. Dia bener-bener nekat untuk kabur. Di lain tempat, Sari nggak percaya sama Praja. Apalagi setelah Sari dibohongin Praja mulu. Sari dapat kabar soal Gali yang kabur, langsung ajak Praja ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi Praja pura-pura lagi. Praja bilang dia mau sama Alina dan gak mau ke rumah sakit untuk Gali. Duh hello Praja, kan kamu mau lanjutin rencananya. Jadi ya dia maulah kalau Sari pergi. Sari bingung harus percaya atau enggak sama Praja. Tapi Sari takut kalau anak-anaknya kenapa-napa. Jadi deh Sari pergi ninggalin Praja. Ternyata Praja dan Bagono baru sadar kalau misalnya ada Rasya dan Naura di situ. Langsung deh Rasya dan Naura menanyakan semuanya, mulai dari Praja yang pura-pura lumpuh sampai Alina yang jadi tumbal Praja. Naura dan Rasya mau mencari bukti. Nah kan, Praja mau dilaporin polisi kan. Praja menyerang Rasya. Karena kekuatan Rasya yang udah kuat, dia bisa menggunakan jurus tanahnya dan menyerang Praja dari bawah. Biarin aja Praja, biar tahu rasa. Benar kata Bagono, kekuatan anak ini benar-benar kuat. Tapi aing teu boleh kalah, dia cuman anak-anak. Nah buat Magic Fivers, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.